Bunga, bagaimana suasana seremoni penutupan di Bursa Efek Indonesia hari ini? Silahkan Bunga. Ya, selamat sore Safrina dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari terakhir perdagangan pasar saham tanah air tahun 2025 dan saat ini pemirsa akan berlangsung seremoni penutupan perdagangan BI tahun 2025 yang nantinya akan diresmikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Jayadi. Dan pemirsa, seremoni ini juga turut akan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisioner OJK, pimpinan Self Regulatory Organization atau SRO, serta manajemen Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, hari ini saya akan ajak Anda untuk sedikit flashback sebentar. Sama-sama kita akan tarik benang merah perjalanan indeks harga saham gabungan sepanjang tahun 2025 yang bisa dikatakan menjadi salah satu tahun paling dinamis, paling bergejolak, sekaligus paling bersejarah dalam sejarah pasar modal tanah air Indonesia. Sepanjang 2025, pemirsa, IHSG tidak hanya bergerak naik turun secara teknikal, namun juga membentuk narasi besar dimulai dari tekanan berat di awal tahun, fase kapitulasi investor, hingga berubah menjadi rally panjang yang memecahkan rekor sepanjang semester kedua 2025 ini. Pertama kita akan mundur dulu pemirsa ke awal tahun di mana memasuki Januari 2025, pasar saham Indonesia dibuka dalam kondisi penuh kehati-hatian. Ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan suku bunga negara maju, serta dinamika politik di Amerika Serikat membuat investor cenderung mengambil posisi yang defensif. Sejak awal tahun, aksi jual mulai mendominasi perdagangan. Hingga 11 Februari 2025, IHSG tertekan cukup dalam. Ini turun sekitar 12,5% dan terdepresiasi ke level 6.531. Sentimen negatif pada periode ini pemirsa diperkuat oleh sikap wait and see investor pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang tentunya memunculkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan perdagangan serta hubungan dagang global. Memasuki bulan Maret hingga awal April, tekanan terhadap pasar semakin dalam. Hal ini tentunya menjadi salah satu periode paling kritis bagi IHSG sepanjang tahun. Sentimen negatif memuncak saat Donald Trump mengumumkan kebijakan yang dikenal sebagai Liberation Day, yakni pengenaan tarif terhadap berbagai negara mitra dagang Amerika Serikat. Kebijakan ini pemirsa tentunya langsung menghantam pasar keuangan global termasuk Indonesia. Karena pada sesi awal perdagangan, IHSG sempat anjlok hingga 5% dalam waktu yang sangat singkat. Indonesia saat itu dikenakan tarif sebesar 32%, salah satu yang tertinggi di antara negara lain sehingga tekanan pasar ini menjadi sangat besar. Kondisi ini berujung pada terjadinya trading halt jika Anda ingat pemirsa di pembukaan bursa di mana sebagai langkah stabilisasi akhirnya Otoritas Jasa Keuangan mengesahkan kebijakan yang memperbolehkan emiten melakukan buyback saham tanpa melakukan RUPS terlebih dahulu. Namun tekanan tentunya belum berhenti. IHSG kembali terkoreksi tajam, turun lebih dari 12% dari posisi sebelumnya hingga akhirnya menyentuh level terendah tahun berjalan di posisi 5.996 pada 8 April 2025. Penembusan level psikologis 6.000 ini menjadi titik nadir psikologis bagi investor sekaligus menandai fase kapitulasi pasar. Namun pemirsa, dari titik terendah itulah arah pasar berlahan berubah. Memasuki kuartal kedua, investor mulai melihat bahwa valuasi saham-saham di Indonesia sudah berada di level yang sangat menarik atau undervalued. Ditambah dengan membaiknya sentimen global terkait dengan tarif serta adanya penurunan suku bunga, investor berlahan kembali masuk ke aset-aset beresiko, baik saham maupun kripto. Dari sini, pemirsa, IHSG memulai rally panjang. Dan hingga 10 Juni 2025, IHSG mencatatkan kenaikan lebih dari 20% dan kembali bertengger di level 7.230. Rally ini ditopang oleh penguatan saham-saham konglomerasi dan juga emiten berkapitalisasi besar yang tentunya kembali menjadi incaran investor. Bahkan bulan Agustus menjadi momen bersejarah, didorong oleh optimisme peringatan kemerdekaan, kemudian juga data makroekonomi yang solid, serta arus dana asing yang masuk secara masif, IHSG melaju lebih kencang. Puncaknya terjadi pada pertengahan Agustus 2025 ketika IHSG untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil menyentuh level 8.000. Ini menjadi simbol bahwa pasar saham Indonesia telah sepenuhnya bangkit dari tekanan awal tahun dan memasuki era yang baru. Meski demikian pemirsa, volatilitas belum sepenuhnya hilang. Memasuki akhir Agustus hingga September, pasar kembali mengalami tekanan akibat dinamika dalam negeri. Hingga 9 September 2025, IHSG terkoreksi sekitar 3,26% ke level 7.628.
Pemirsa, meski turun namun struktur tren pasar masih terjaga. Investor kembali mengambil posisi wait and see, menantikan arah kebijakan moneter dan juga dampaknya terhadap pengangkatan Menteri Keuangan baru yakni Purbaya Yudisedewa. Hasilnya pemirsa, pasar kembali menghijau. Memasuki Oktober, sentimen positif menguat. Kehadiran Menteri Keuangan baru memberikan kepercayaan baru bagi pasar, di mana hingga 9 Oktober 2025, IHSG naik lebih dari 6% dan menembus level 8.250. Meski sempat tertekan lagi, namun di pertengahan Oktober akibat memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China, namun ternyata IHSG mampu bertahan di area support 7.900. Setelah itu saham-saham perbankan domestik mengalami rebound dan mengangkat IHSG melanjutkan rally hingga akhir tahun. Sepanjang 2025, pasar mencatat fenomena yang dikenal sebagai Purbaya Effect. Stabilitas kebijakan dan juga reformasi struktural yang dijalankan memberikan kepercayaan besar bagi para investor. Terbukti sepanjang tahun ini IHSG berhasil mencetak all-time high atau ATH sebanyak 21 kali. Ini menunjukkan bahwa penguatan pasar bukan hanya bersifat sesaat, melainkan didukung oleh fundamental yang juga kuat dan juga arus dana jangka panjang. Pemirsa, demikian gambaran penutupan dan juga perjalanan panjang pasar saham Indonesia sepanjang tahun 2025 dari tekanan, ketakutan hingga ekspektasi dan juga rekor baru. IHSG menunjukkan ketahanannya sebagai barometer ekonomi nasional. Kita akan terus menantikan bagaimana arah pasar ke depan, namun satu hal yang jelas, tahun 2025 akan selalu dicatat sebagai tahun bersejarah bagi pasar modal Indonesia. Dan pemirsa, sebagai tambahan informasi, perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia tahun 2026 dijadwalkan akan dibuka pada Jumat dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembukaan perdagangan awal tahun tersebut juga akan digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dalam agenda pembukaan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato arahan kepada pelaku pasar modal. Presiden akan didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, serta Direktur Utama BI dalam seremoni pembukaan perdagangan tahun 2026. Dan seperti yang Anda lihat pemirsa di belakang saya, acara seremoni penutupan perdagangan tahun 2025 ini akan segera dimulai. Saya kembalikan ke studio, Safrina.